Ya, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan ke teori yang ke-10, yaitu basis data terdistribusi. Bab ini modul ini dibuat oleh dosen saya, yaitu Pak Rengga Asmara, Ekskom UCA. Langsung saja. Beberapa yang kita akan bahas yaitu pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, challenge pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, dan juga distributed recovery. Yang pembahasan kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, lalu memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Masuk ke pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS, database manajemen sistem, yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi ialah independensi data terdistribusi dan juga transaksi terdistribusi yang atomik. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan, juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi terdapat dua tipe data, yaitu homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan juga heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda pula, baik relational DBMS atau non-relational DBMS. Gambaran basis data terdistribusi pada heterogen dapat dilihat pada gambar berikut. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server seperti pada gambar 72. Nanti kita lihat. Client bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses client berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Ini adalah contoh gambar dari client server. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi alternatif yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingatkan batasan antara client dan server, dan untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan.
Arsitektur Collaboration Server. Collaboration Server arsitekturnya tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server karena proses klien harus dapat membagi sebuah query dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga berbeda antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur collaboration server, yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi pada data lokal yang bersama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar 3. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Ini adalah contoh gambar dari collaboration server. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, relasi dipartisi atau difragmentasi di beberapa tempat. Nah, fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang sangat tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan juga fragmentasi vertikal. Fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar berikut. Kita lihat. Bila sebuah relasi difragmentasi harus meliputi relasi asal dari fragmen. Fragmentasi horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Fragmentasi vertikal, koleksi fragmen vertikal harusnya dikomposisi lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Termasuk ada replika. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada satu tempat yang lain dan R3 adalah replikasi pada semua tempat. Berikut ilustrasi dari replika. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan copy lokal di relasi termasuk ke remote site. Kita masuk pada manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomo lokal, digunakanlah format sebagai berikut: local name, per site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek atau fragmen replika pada satu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog per site. Per site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Query terdistribusi. Misal ada dua relasi, sellers dan reserves. Kemudian dilakukan query berikut: select average SH from sellers S, where S rating lebih dari 3 and S rating kurang dari 7.
Fragmentasi horizontal. Tuple dan rating kurang dari 5 pada Shanghai lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum count pada kedua tempat. Jika well berisi hanya S rating, maka hanya satu tempat. Berbeda dengan fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, S name dan H pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Aplikasinya ialah Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman research seperti gambar berikut. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal berikut. Ambil halaman sesuai kebutuhan pada satu nested loop join di London dengan Sailor sebagai author dan save halaman Sailor. Kemudian halaman reserve dan dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi diasumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Biaya 500D ditambah 500 kali 1000. D adalah biaya membaca atau menulis halaman, sedangkan S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tuple reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Pengiriman ke satu tempat atau kirimkan reserve ke London. Biaya 1000S plus 4500D. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan ke relasi ke session site dan kemudian dilakukan join. Semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Intinya terdiri dari langkah-langkah berikut. Di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dari reserve dengan Sailor. Kirimkan reduksi reserve ke London. Lalu pada London, join Sailor dengan reserve yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada Sailor dan jawaban tersedia di London. Bloom join. Teknik bloom join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran K. Harus lakukan hashing setiap tuple reserve dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor Sailor. Hasilnya disebut reduksi reserve bit Sailor. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserve ke London. Di London, join Sailor dengan hasil reduksi reserve. Bit vektor biaya pengirimannya lebih murah juga lebih efektif. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya, misalnya pada semua plan. Mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi ialah: pertama, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Lalu kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Ketiga, menggunakan metode join distribusi yang baru. Query set membangun daerah global, dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, asynchronous replication. Kita masuk pada synchronous replication. Terdapat dua teknik dasar yang menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu voting.
Transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk memastikan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini dapat digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan biaya tempat mana yang kunci di setting. Biaya synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua kopi yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon jika kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua kopi diubah. Maka harus waspada kopi yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer application. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak kopi yang dapat diubah atau copy master. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke kopi lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misal terdapat tempat 1 Murjo mengubah 35, tempat 2 mengubah ke 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragment disjoint dan yang memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Primary site replication. Tempat satu kopi dari satu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dimodifikasikan. Tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini. Terdapat beberapa kopi sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke kopi sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Lalu yang kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada synchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dalam transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan juga procedural capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Error didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terjadi dari pengubahan pandangan material yang lain sebagai perubahan relasi. Log based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Database housing. Contoh replication.
Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query mendukung keputusan yang kompleks dan data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi. Penekanannya pada query data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan replikasi ampli baik untuk lingkungan ini. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat dengan cara sentralisasi, primary copy, dan juga distribusi penuh. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar jurnal yang menunjukkan terjadi deadlock global. Ya, kita lihat contohnya. Next. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan juga timeout. Proses pembuatan DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut, yaitu terjadi kegagalan yang baru, misal saluran komunikasi dan remote site. Jika suatu transaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambah pada log. Two-phase commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim satu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan X. Pada two-PC atau two-phase commit terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama voting, lalu kemudian terminasi. Kedua bentuk komunikasi diinisiasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada local log. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan juga ID koordinator. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasih ID semua subordinat. Jika kita result setelah kegagalan pada suatu tempat, jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, telah mengirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan X. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, pertama, jika tempat tersebut adalah koordinator T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Dan
dan jika tempat tersebut koordinator memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat merupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ACK dan harus menyimpan pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika suatu transaksi tidak diubah, status komit atau abort tidak relevan. Apabila koordinator menghentikan T, koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu ACK. Resume support jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Jika subtransaksi tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua subtransaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Kita masuk pada ringkas. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dan tujuan untuk membuat distribusi transparan. Pada basis data terdistribusi atau distributed data independence dan distributed transaction atomicity. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen dan itu disebut sebagai heterogen. Struktur sistem basis data terdistribusi terdapat dua tipe. Pertama, pada sistem client server. Server menyediakan fungsi DBMS dan client menyediakan antarmuka pemakai. Lalu tipe collaboration system. Dengan sistem tidak terdapat perbedaan antara fungsi client dan juga server. Pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan basis dan dari relasi asal. Dalam fragmentasi vertikal, setiap partisi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Pada replikasi, disimpan beberapa kopi dari relasi suatu partisi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragment dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana dapat disimpan. Pada pemrosesan query dalam DBMS terdistribusi, lokasi partisi dan relasi perlu dihitung. Join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Jika join melibatkan kondisi seleksi, sejumlah tuple yang diperlukan kemungkinan kecil. Semi join dan belum join mengurangi jumlah tuple yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi terlebih dahulu yang mengizinkan memfilter tuple yang tidak relevan. Optimasi query pada sistem terdistribusi harus mempertimbangkan komunikasi dengan model biaya. Pada synchronous replication, semua kopi dari relasi replika diubah sebelum transaksi commit. Pada synchronous replication, kopi hanya diubah secara periodik. Terdapat dua teknik untuk menjamin synchronous replication. Yang pertama, voting. Perubahan harus menulis mayoritas kopi dan membaca harus mengakses cukup kopi untuk menjamin bahwa satu kopi sudah tersedia. Pada replikasi peer-to-peer, lebih dari satu kopi dapat diubah dan strategi conflict resolution dapat mengubah konflik yang terjadi. Pada replikasi primary set, terdapat satu primary copy yang dapat diubah. Kopi sekunder lain tidak dapat diubah. Pengubahan pada primary copy di propaganda menggunakan capture dan kemudian apply ke tempat lain. Jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas subtransaksi. Pada DBMS terdistribusi, manajemen log merupakan lokasi sentral. Primary copy atau terdistribusi baru. Deteksi deadlock pada sistem terdistribusi dibutuhkan. Kemudian pada DBMS terdistribusi dilakukan menggunakan commit protokol yang mengkoordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda yang dilibatkan pada transaksi. Pada two-phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Subtransaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi dapat dipulihkan. Jika tempat koordinat bertabrakan, subordinat diblok dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Ya, demikian untuk dari
episode kali ini semoga bermanfaat bagi Anda semua.